المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعزني وأعزكم الله saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di malam Kamis, yaitu mengkaji kitab Aqidah minal kitab was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Oleh Syekh Muhammad bin Zain rahimahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ke pembahasan, masih di pembahasan tentang anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Kita sudah sampai ke pembahasan macam-macam syirik besar. Ya, pada pertemuan sebelumnya yang paling terakhir kita sampai pertanyaan ke-13, yaitu pertanyaan ma hukmus sihri, apa hukum sihir? Ya, jadi kita sampai ke pertanyaan ke-13, yaitu apa hukum sihir? Ya, apa sih hukum sihir? Hukum itu dalam syariat ada 5, bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, sihir ini masuk hukum apa? Kemana? Haram ya. Pertanyaannya, as-sihru minal kufri, sihir itu termasuk kekafiran. Berarti kalau suatu perbuatan termasuk kafiran, berarti hukumnya haram ya. Tidak mungkin mubah, boleh-boleh saja. Dan tidak mungkin apalagi sunnah ya, itu nggak mungkin. Jadi sihir ini termasuk kekafiran. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi ayat sebelumnya menyebutkan wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tapi setan-setan itulah yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Allah katakan Sulaiman tidak kafir. Kenapa Allah nyatakan demikian? Karena waktu itu ada orang yang menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Maka Allah bantah, Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Setan-setan itulah yang mengajarkan apa? Sihir kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa bahwasanya sihir ini adalah dosa besar. Melakukan sihir dosa besar. Bukan cuma dosa besar, kekafiran. Karena itu siapa yang mempelajari sihir, mengajarkan sihir, dan mengamalkan sihir, berarti dia sudah melakukan perbuatan kekafiran ya, yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dan para ulama sepakat orang yang praktikkan sihir kafir. Walaupun sebagian ulama merinci, kalau sihirnya tanpa bantuan jin katanya tidak kafir, tapi sudah dosa. Tapi keumuman rata-rata orang bisa melakukan sihir lewat bantuan jin. Dan jin tidak mungkin memberikan bantuan gratis, nggak mungkin, pasti minta apa? Imbalan. Imbalannya apa ya? Minimal nyembeli ayam lalu kucurkan darahnya di mana misalkan. Itu. Atau yang lebih parah seperti melempar Al-Quran konsep, menulis Al-Quran, tulisan Al-Quran dengan darah haid. Nah ini perbuatan para tukang sihir. Kenapa mereka melakukan demikian? Demi mendapatkan bantuan dari jin dan setan. Maka sekali lagi kita harus waspada, jangan sampai kita mau terbujuk oleh orang tertentu untuk mempelajari sihir, mau baca buku sihir. Gak boleh. Buku sihir kalau kita temukan harus dibakar, bukan dibaca. Jadi kalau kita menemukan buku sihir harus dibakar. Itu kemungkaran. Jadi kemungkaran yang kita lihat ketika seorang membaca buku sihir, dia sudah parah, lebih parah dibandingkan kita menyaksikan seseorang berzina. Jadi Bapak, kalau kita menyaksikan orang mempelajari sihir, Bapak, itu orang sendiri lebih parah dibandingkan orang tersebut melakukan zina. Karena sihir ini kekafiran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau zina, apakah pelaku zina keluar dari Islam? Tidak, sepakat ya. Nggak ada
orang berzina kafir. Ya, tapi dosa besar ya, bukan berarti oh kalau gitu nggak apa-apa, enggak, dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam selama dia tidak menghalalkannya. Artinya selama dia tidak memfatwakan zina itu halal. Wah, kalau ini udah kafir. Jangankan yang berzina, orang tidak berzina tapi menyatakan zina halal, kafir juga. Karena dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu nggak boleh, itu sepakat para ulama keluar dari Islam. Maka kita kembali lagi, sihir itu termasuk kekafiran. Ya, dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah 102. Itu dari hadis, dari Al-Quran. Ada pun hadis, yaitu hadis dalam Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat asyirku billah wasihru." Hati-hatilah, kata Nabi, dari 7 perbuatan yang membinasakan. Kalau suatu perbuatan dikatakan membinasakan, berarti dosa atau tidak? Dosa kecil atau dosa besar? Besar. Nah, apa saja 7 perbuatan yang membinasakan? Nabi menyebutkan yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik. Lalu yang kedua, wasihru, sihir, mempraktekkan sihir, mempelajari sihir dan mengajarkan sihir. Maka Bapak, hati-hatilah, jangan sampai kita mau berurusan dengan sihir. Jangan sampai kita mau berurusan dengan tukang sihir, orang yang mempraktekkan sihir. Nanti kita kena apanya? Kena imbasnya. Ya minimal dosa besar, kalau mengeluarkan dari Islam. Ininya apa maksimalnya? Ya tersiksa kalau kita tidak tobat, nanti disiksa di neraka kekal selama-lamanya. Nah itu pertanyaan ke-13. Nah sekarang kita masuk pertanyaan ke-14. As-su'alu rabi' asyar, pertanyaan ke-14. Syekh rahimahullah, hal musaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib, apakah kita boleh membenarkan arraf, kahin dalam masalah pengetahuan gaib? Apakah kita boleh menyatakan benarnya arraf, kahin dalam masalah perkara gaib? Arraf itu Bapak-bapak artinya orang yang mengaku tahu barang yang hilang, barang yang dicuri, atau orang yang hilang. Ini arraf ya. Sedangkan kahin kata para ulama, orang yang mengaku tahu perkara di masa depan. Tahu nasib seorang, dilihat kamu ini nanti jodoh kamu orang sini. Oh nanti kamu ini kemungkinan dilihat garis tangan kamu akan menjadi apa? Orang kaya. Jadi orang kaya orang miskin lihat tanda tangan katanya. Ini wabah batil loh Bapak ya. Itu sihir, termasuk bagian dari sihir. Nah, orang yang mempercayai seperti itu atau mempraktekkan seperti itu dinamakan kahin dalam istilah syariat. Sedangkan yang mengaku tahu barang hilang, barang yang curi namanya arraf. Jelas Bapak ya? Bedanya arraf dengan kahin. Kalau arraf itu mengaku tahu barang hilang. Dia nggak tahu perkara di masa depan. Taunya kalau ada barang hilang tanya di mana? Oh di sini, di Majubulu. Oh di sini. Nah, ini arraf. Tapi kalau kahin mengaku tahu kejadian di masa depan, diramal. Oh kamu nanti kemungkinan dapat jodoh orang sini, orang sini. Nah ini namanya kahin. Nah pertanyaannya di sini, bolehkah kita membenarkan arraf dan kahin tadi? Boleh nggak dalam masalah perkara gaib? Jawabannya la nusaddiquhuma. Kita tidak boleh membenarkan keduanya. Nggak boleh. Nggak boleh kalau ada orang, oh saya tahu barang kamu hilang di sini, di sana di Padang, di jalan ini, tempat di sini. Nah, dia tinggal di sini, di Siberut, tapi ngaku tahu barang hilang ada di Padang. Orang seperti ini tidak boleh kita benarkan. Ya. Begitu juga orang yang tahu, oh nanti kamu jodohnya nanti nih akan nikah dengan ini 10 tahun lagi. Nggak boleh kita membenarkan keduanya. Nggak boleh nyatakan oh benar ini. Nggak boleh. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Rasul, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jadi orang yang tahu barang hilang berarti kan ngaku tahu gaib kan? Orang yang ngaku tahu kejadian di masa depan berarti mengaku tahu perkara gaib. Nah orang seperti ini
sama saja menentang firman Allah Ta'ala tadi. Allah katakan tak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Tiba-tiba dia menyatakan, oh saya tahu ini di sini. Maka dia sudah menentang Allah. Makanya bapak-bapak sekali lagi, para ulama telah sepakat orang yang mengaku tahu model itu sihir. Orang seperti ini bukan muslim, walaupun dia masih sholat, ngakunya sholat. Ya, sholat itu sekedar untuk nipu aja. Dia yang di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Karena pasti orang untuk bisa dapat sihir itu harus memberikan apa? Persembahan kepada jin. Mustahil tanpa itu. Itu sejarah sihir itu bahwa bukan muncul abad sekarang saja. Sejak kapan sih? Sejak zaman Nabi Musa sudah ada. Tukang Fir'aun kan dia tukang sihir kan? Dan mereka dapat kekuatan sihir dari siapa? Dari jin, dari setan, Bapak ya. Maka sekali lagi, jangan kita mempercayai siapapun orang yang mengaku tahu barang hilang, ngaku tahu masa depan kita seperti apa, ngaku tahu orang yang hilang ada di mana. Ya, gak boleh kita membenarkan orang demikian. Yang harus kita lakukan, kita mengingkari orang demikian. Ya, ini ayatnya. Ayat tadi menyatakan tidak ada yang tahu di langit dan di bumi perkara gaib. Gak ada yang tahu kecuali Allah, hanya Allah lah. Maka kalau ada orang ngaku tahu ini, dusta kamu. Ngaku tahu nanti, oh saya pernah lihat surga dan neraka. Kalau Nabi ya, memang Allah tunjukkan. Tapi kalau ada orang sekarang, oh saya pernah lihat surga atau neraka, saya lihat bapak kamu dari situ. Dia ngomong bapaknya di neraka, saya lihat tadi malam, lihat, oh ternyata bapak kamu ada di neraka. Ini dusta seperti ini. Atau dia ngelihat ngaku tahu Lauhul Mahfuz, catatan takdir. Oh saya lihat Lauhul Mahfuz tadi malam, saya lihat kamu nanti akan berdua dengan ibumu di surga. Nah ini berdusta Bapak ya, nggak boleh. Kalau kita percaya orang seperti itu, sama saja kita menentang ayat tadi. Allah nyata nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah ya. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis kata Syekh ini waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahihun rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi arraf atau kahin. Arraf tadi apa? Orang yang mengaku tahu barang hilang di mana, barang dicuri di mana, orang yang hilang ada di mana. Dia katanya kena badai, sekarang ada di mana? Oh, ada Kabaluan. Nggak pakai satelit, nggak pakai apa, tapi dia ngaku tahu. Nah, siapa yang mendatangi arwah, orang model seperti itu, atau kahin, orang yang ngaku tahu kejadian masa depan. Nah, siapa yang mendatangi arwah atau kahin, lalu membenarkan ucapannya, kata Nabi, maka sungguh ia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Maka ia telah kafir, telah ingkar kepada wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Masih ingkar kepada apa? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Berarti dia telah kafir kepada Al-Quran. Dia telah mengingkari Al-Quran. Kalau kita membenarkan apa? Ucapan tadi, orang yang tahu barang hilang, aku tahu kejadian masa depan. Hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita mempercayai orang seperti itu ya. Sekali lagi, mereka para pendusta dan mereka dapat misalkan nebak-nebak, oh nanti kamu masa depan ini, cuma nebak-nebak aja pendusta. Karena disebut dalam hadis yang sudah pernah kita bahas dan kita tauhid, setan itu kan mencuri berita dari langit kan. Nah, ketika mencuri, ada yang sudah dapat berita curian kena meteor. Belum sempat ngasih tahu sama ini tukang ramal udah kena meteor. Dan ada yang sudah memberikan kabar kepada ini setelah dicuri berita langit ini, diberikan kepada tukang ramal baru kena. Nah, nanti tukang ramal ini dukun, paranormal dan semacamnya setelah dapat berita dari langit dicampurkan dengan itu 1000 kedustaan, 100 kedustaan campur. Satu kebenaran campurkan 1100 kedustaan. Yang tahunya orang oh itu benar, kalau yang benar cuma satu aja. 99-nya dusta. Nah, ini Bapak ya. Maka jangan. Kalau ada di antara kita yang masih percaya seperti itu, berarti tauhidnya dipertanyakan, imannya dipertanyakan. Nah, itu tentang
mempercayai arwah atau kahin. Itu pertanyaan ke-14. Sekarang pertanyaan ke-15. As-su'al khamis asyar. Al-khamis asyar. Pertanyaan ke-15. Hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apakah ada seseorang yang tahu perkara gaib? Jawabannya apa? Tidak. Ya, jawabannya la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusul. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Rasul yang telah Allah tunjukkan perkara gaib. Artinya Bapak, nggak ada satupun yang tahu perkara gaib, siapapun, kecuali Rasul. Rasul pun tidak semuanya, hanya perkara tertentu saja. Jelas Bapak ya? Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Nah ini, Allah itu yang mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang tahu perkara gaib, dan Allah tidak menunjukkan perkara gaib kepada siapapun. Allah tidak menunjukkan perkara gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Ia ridhoi. Kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Artinya tidak ada seorang yang tahu perkara gaib kecuali Rasul, dan Rasul pun tidak semuanya tahu perkara gaib, perkara tertentu saja. Contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah apakah tahu perkara gaib? Enggak, tidak bisa. Allah katakan dalam surat Al-A'raf apa? Walaupun tuh Rasulullah disuruh ngomong, walaupun tuh kepada umatnya, walaupun tuh a'lamul ghaib lastaktartu minal khair wa ma massaniya bisu. Wahai Rasul, katakan kepada umatmu, kalau seandainya aku tahu perkara gaib, tentu aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak mungkin terkena keburukan. Lepas dari bahaya. Kalau Rasul memang tahu perkara gaib seluruhnya, tentu Rasul tidak akan terkena keburukan. Jelas Bapak ya? Contohnya ya, Nabi ketika perang Uhud bagaimana? Terluka, berdarah kepala beliau, rontok gigi seri beliau kena hantaman pedang dari orang-orang musyrik. Dan Nabi ketika itu memakai baju besi. Nah kira-kira kalau Nabi sampai berdarah kepala beliau, copot gigi seri beliau, berarti beliau tahu perkara gaib kan? Tidak. Nggak tahu. Kalau beliau tahu perkara gaib, pasti ketika mau ini, wah beliau menghindar dulu kan? Ketika mau sahabat sudah menghindar, wah saya bosnya apa? Gitu kan? Tapi kenyataannya Rasul sendiri berdarah, giginya rontok, sampai beliau nyawanya terancam ketika itu perang Uhud itu. Sampai beliau setelah beliau terluka demikian, beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana bisa suatu kaum akan beruntung sedangkan mereka sudah melukai nabi mereka. Artinya Nabi merasa sakit, beliau dilukai, plus sahabatnya juga banyak yang meninggal. Nah ini lihat, Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali dalam beberapa masalah. Contohnya apa? Beliau melihat surga neraka. Surga neraka gaib kan? Gaib kan? Tapi Rasul Allah tunjukkan nih, ini Rasul. Kalau selain Rasul ada? Ada orang, saya tadi malam menyaksikan neraka, saya lihat bapak kamu ada di situ. Nah itu hati, ini cuma cerita dongeng-dongeng kayak gini, nggak mendidik kita ya, nggak akan menambah iman kita, ya, menipu aja bapak ya. Jadi itu hanya Rasul, dan Rasul pun dalam perkara tertentu. Ya Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari, nggak tahu. Rasul hanya tahu perkara gaib yang Allah tunjukkan dalam beberapa masalah. Contohnya, Rasulullah menebak bahwasanya satu saat akan terjadi perpecahan umat Islam terpecah. Ini kan kabar Rasul. Ternyata terjadi tidak setelah beliau wafat. Terjadi kan? Berarti Rasul kan tahu perkara gaib. Tapi siapa yang beritahu? Allah. Ya. Jadi beliau tahu dalam beberapa masalah, tapi tidak semuanya. Dalam beberapa masalah aja. Seperti Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin, dan ternyata terjadi sekitar berapa? 500 tahun setelah Rasulullah, 1400 1500, berarti sekitar berapa? 9 abad ya setelah Rasul meninggal baru direbut Konstantinopel. Abad Nabi kan? Dan ternyata terjadi. Berarti Rasul tahu perkara gaib kan? Tapi yang beritahu siapa? Allah. Khusus Rasul saja. Adapun kita selain
selain Nabi, sesoleh apapun tidak tahu perkara gaib. Maka Bapak, penting kita mempelajari tauhid supaya keislaman kita terjaga. Kalau kita tidak belajar tauhid, bisa jadi kita akan percaya orang sendiri. Karena Bapak bisa jadi orang yang ngaku tahu perkara gaib, penampilannya seperti penampilan orang yang ngerti agama. Jangan kita kira orang yang sebagian orang yang mengaku tahu perkara gaib, di sininya misalkan ada tato, di sininya ada anting, kadang berpenampilan orang yang ngerti agama. Dan orang awam kan kadang terpengaruh dengan ini kan, dengan penampilan ini. Lalu dia bertanya, "Bang, saya hilang di sini, di mana ya?" Dia "Oh, bang, kamu di sini." Nah ini, maka kita harus belajar ya, supaya kita terhindar dari bahaya seperti ini. Nah itu dari Al-Quran. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib siapapun kecuali Rasul yang sudah Allah tunjukkan ya. Lalu itu dari Al-Quran. Ada pun dari hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah ya. Hasan rawahu Tabrani. Hadis hasan riwayat Tabrani. Jadi jelas Bapak ya, kesimpulannya nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Gaib itu Bapak dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud sebagai yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, "Fama ghaba 'anil 'ibad." Segala sesuatu yang tidak tampak oleh manusia, tidak terjangkau oleh panca indera, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita cecap. Ya. Ini namanya gaib. Contohnya apa? Min ambil jannah wan nar. Contohnya surga dan neraka. Wa ma dzikra fil Qur'an, dan apapun yang disebut dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Lahul mahfuz, malaikat, jin. Nah, jin itu perkara gaib enggak, Pak? Perkara gaib. Maka kalau ada orang yang tahu mengaku pernah lihat jin, berarti ngaku tahu perkara. Tapi Ustaz, saya pernah suatu hari lihat di malam hari ada orang berjalan tapi kakinya tidak nempel di sana. Gimana tuh? Allah nyatakan dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya jin dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya jin dan bala tentaranya ini melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Berarti kita bisa lihat nggak? Ada. Bisa. Bukankah di zaman Rasulullah ada orang yang mencuri harta zakat lalu ditangkap oleh Abu Hurairah? Setelah itu dia mohon lepaskan. Besoknya mencuri lagi lalu ditangkap. Lalu dia mohon lepaskan lagi. Lalu malam berikutnya dia mencuri lagi ditangkap. Setelah itu orang yang ditangkap berkata, "Lepaskanlah aku akan mengajarkan kepadamu perkataan yang bermanfaat. Kalau engkau mau tidur, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi hari." Dilepaskanlah oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun melaporkan kepada Nabi. Maka kata Nabi, "Tahukah engkau Abu Hurairah, siapa orang yang berbicara denganmu selama 3 hari itu, 3 malam itu?" Kata Rasulullah, "Itu adalah setan." Shadaqaka wa barakallahu. Dia berkata jujur ketika itu, padahal dia kan loh. Berarti kalau itu kita bisa melihat jin, setan. Gimana nih? Sedangkan ayat tadi mengatakan mereka, jin dan bala tentaranya, melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maksudnya gimana? Seakan-akan ayat dan hadis bertentangan. Bagaimana nih? Video menyamar. Video menyamar. Bagaimana? Iya, artinya Bapak, maksud ayat tadi, sesungguhnya jin dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maksudnya melihat dalam bentuk asli mereka. Gak ada satupun manusia yang bisa melihat jin dalam bentuk asli mereka. Ada pun dalam bentuk penjelmaan, ya mungkin. Ya contohnya Abu Hurairah tadi nangkep orang, ternyata kata Nabi dia itu syaitan, jin. Dan mungkin kebanyakan kita juga kadang nggak sengaja, mungkin masih kecil melihat ada itu rambut panjang di sininya bolong, ya itu mungkin jin, dan itu dalam bentuk penjelmaan, bukan dalam bentuk asli. Kalau kita ngaku melihat jin dalam bentuk aslinya, dusta. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, siapa yang mengaku melihat jin, maka kesaksian gak terima, kecuali dia seorang Rasul. Jelas Bapak ya? Siapa yang mengaku melihat jin selain Rasul, selain Nabi, maka kesaksiannya gak terima.
Jelas maksudnya Bapak? Kesaksian yang diterima maksudnya gini. Jadi kalau misalkan ada dalam sidang, misalkan ada terdakwa, misalkan pencuri atau pembunuh, kan hakim kan butuh saksi kan? Nah, siapa yang jadi saksi dia ini? Didatangkan. Nah, ternyata orang ini mengaku pernah melihat jin. Maka kalau kata Imam Syafi'i nggak terima kesaksiannya, mundur. Itu Bapak, jelas ya? Jadi kata Imam Syafi'i, siapa yang mengaku melihat jin selain Rasul, maka kesaksiannya ditolak. Maksudnya mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya. Gak ada seorang pun yang bisa melihat dalam bentuk aslinya kecuali Nabi kita. Adapun kita nggak, kita melihatnya dalam bentuk penjelmaan. Kadang setan mungkin menjelma dalam bentuk mungkin orang sebagai kuntilanak, sundel bolong kan. Seperti neneknya kan. Nah itu bisa jadi ya Bapak. Kalau bentuk penjelmaan mungkin, tapi dalam bentuk aslinya mustahil. Jelas Bapak ya? Ya kecuali Rasul memang Allah tunjukkan ya pengecualiannya. Nah itu, jadi itu termasuk perkara gaib. Sekali lagi, gak bisa seorang mengaku lihat jin dalam bentuk asli. Begitu juga malaikat. Gak ada orang yang bisa melihat malaikat dalam bentuk asli. Kalau dalam bentuk penjelmaan mungkin saja. Seperti contohnya para sahabat Nabi, pernah lihat malaikat ya? Pernah. Dalam bentuk penjelmaan maksudnya. Pernah kan? Malaikat apa yang dilihat? Jibril kan pernah datang ke hadapan Nabi dengan berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, berwajah tampan. Lalu dekat pada Nabi, menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Lalu bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada tentang Islam. Tidak usah Muslim di sini. Nabi Muhammad Islam adalah ini. Benar. Kalau sampai dia nanya, dia juga yang membenarkan. Gimana nih? Lalu orang yang berpakaian putih, rambut sangat hitam bertanya, kabarkan padaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah, sebutkan rukun iman yang 6 itu. Engkau benar. Ditanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Dijawab. Lalu tanya lagi, kapan hari kiamat? Rasul menjawab, yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Lalu tanya, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Sebutkan. Nah, setelah selesai, orang itu pergi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar. Yang ketika itu ada di situ. Ya Umar, atadri man Israil? Tahukah engkau wahai Umar siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab apa kira-kira? Allah SWT. Ini adabnya. Kalau kita tidak tahu dalam masalah agama, jangan sok tahu. Tapi dia bilang nggak tahu. Allah yang berbagi. Allah dan Rasulnya lebih tahu kata Umar. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Tadi itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Nah lihatlah, berarti para sahabat lihat Jibril kan? Tapi dalam bentuk bukan dalam bentuk aslinya. Karena Nabi saja nggak melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Ketika di Gua Hira sama ketika Isra Mi'raj. Jelas Bapak ya. Jadi ketika Gua Hira sama satu lagi ada ulama menyatakan 3, ada yang mengatakan 2, kurang lebih nggak lebih dari 3 ya. Jadi ketika Gua Hira pertama kali sama ketika Isra Mi'raj. Selebihnya Nabi melihat Jibril dalam bentuk menjelma sebagai manusia. Maka Bapak, kalau ada orang yang ditanya, apakah mungkin saya lihat malaikat? Jawabannya mungkin, tapi dalam bentuk penjelmaan. Dan ketika dikatakan mungkin, kamu pun tidak bisa memastikan. Jadi nggak bisa memastikan apa? Iya, apa? Iya, sahabat saja nggak tahu kalau orang yang datang Jibril. Contoh Nabi Ibrahim saja, ketika kedatangan tamu malaikat, Nabi Ibrahim tidak kenal kan? Sampai akhirnya pertama kan Nabi Ibrahim datang tamu. Nah, sifat orang Arab. Nabi Ibrahim kan bapak istilahnya nenek moyang orang Arab. Setelah datang tamu langsung disuguhkan makanan yang nikmat. Ternyata tamunya tidak nyentuh sama sekali lidah. Nabi Ibrahim merasa takut. Lalu jawab, la takhaf, jangan kau takut, inna ursilna ila qaumin Lut. Kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Baru tahulah Nabi Ibrahim bahwa orang-orang yang di hadapannya adalah malaikat. Maka Bapak, kita mungkin melihat malaikat dalam bentuk apa? Penjelmaan, tapi kita tidak bisa memastikan orang depan kita adalah malaikat. Kalau ada orang yang mengaku melihat malaikat, memastikan saya sudah melihat malaikat, dia pendusta bin dajjal.
Jibril atau malaikat, oh kamu melihat malaikat dan ya, nggak bisa pastikan. Mungkin saja jin, mungkin saja malaikat dan mungkin saja jin, ya tidak? Ya kan jin tuh ada juga kan menyerupai apa gitu kan? Dan jin perlu kita tahu bahwa ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin soleh dan ada jin fasik. Jadi kalau misalkan kasusnya tadi, ada orang yang menolong kita, ya bisa jadi malaikat, bisa jadi jin, kita nggak tahu kan? Karena jin itu bapak tetap juga ada rasa persaudaraan Islam, yang kan saudaranya yang muslim, misalkan yang manusia dibantai, dia pun ada yang menolong ya kan? Ya nggak? Seandainya kita juga nih contohnya, kita nih manusia muslim, menyaksikan saudara kita dari kalangan jin yang muslim disakiti sama orang jin yang kafir, sikap kita bagaimana? Kalau kita bisa lihat, penolong kan, walaupun beda alam, gimana? Kita penolong kan? Nah itu apa ya? Jadi nggak bisa kita pastikan orang yang di hadapan kita ini jin atau malaikat. Ya kecuali kalau sudah ada wahyu turun pada kita, Jibril atau pada kita, yang kamu lihat itu adalah jin atau malaikat. Jelas apa ya? Dan juga perlu kita ketahui, kalaupun anggap kita melihat malaikat dalam bentuk penjelmaan, itu juga tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang punya keutamaan. Belum tentu apa. Ada sebagian orang membanggakan, udah nih, guru saya pernah lihat malaikat malam hari. Nah, jadi jaminan. Saya mau nanya, Abu Jahal pernah lihat malaikat nggak? Pernah kan? Pernah. Apakah Abu Jahal orang yang ini? Enggak lah, Abu Jahal kan ketika di Ka'bah, di Masjidil Haram kan ingin injak Nabi yang sedang sujud. Tapi dia bunuh. Ditanya sama orang Quraisy, kenapa kamu? Saya lihat ada makhluk aneh ingin menyambut saya dengan ini. Takut Abu Jahal. Apa yang dilihat Abu Jahal? Malaikat Jibril kan? Nah, apakah Abu Jahal berarti orang yang utama? Enggak. Jadi perlu kita istilahnya rinci. Istilahnya gini. Pertama, kita ke masalah jin dan malaikat bahwa ya. Kita tidak bisa melihat jin dan malaikat dalam bentuk asli. Kita hanya bisa melihat jin dan malaikat dalam bentuk penjelmaan. Kalaupun kita bisa melihat jin dalam bentuk penjelmaan, atau kalaupun kita bisa malaikat dalam bentuk penjelmaan, itu tidak menunjukkan bahwa kita punya keutamaan. Karena yang bisa melihat malaikat dalam bentuk penjelmaan bisa jadi orang muslim, bisa jadi kafir, bisa jadi orang soleh, bisa jadi orang fasik. Nah soalnya ya, ini perlu kita ketahui ya. Karena banyak orang yang menipu umat dengan alasan itu. Oh, guru saya melihat malaikat. Oh, saya gini. Itu bukan keutamaan. Seorang dikatakan mulia ketika dia bertakwa, beriman dan bertakwa. Bukan karena bisa melihat malaikat, bukan karena ngaku bisa lihat jin. Nah, seorang dikatakan yang mulia, dikatakan wali Allah sebut dalam surat Yunus, ketika beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau katakan, ketahuilah wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Inilah yang disebut wali Allah. Bukan orang yang bisa terbang, wali Allah itu. Bukan orang yang bisa jalan di atas air. Bukan orang yang bisa makan beling. Beling tahu ya? Asal bisa dimakan. Bukan seperti itu. Seandainya wali Allah ditentukan dengan itu, berarti para sahabat Nabi bukan wali Allah. Ya karena nggak ada sahabat Nabi yang makan kaca pecahan, dan nggak ada sahabat Nabi yang bisa terbang. Jelas apa ya? Dan nggak ada sahabat Nabi yang bisa jalan di atas air kecuali sekali saja, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyerang Persia. Sekali aja itu, nggak terus menerus. Jelas apa ya? Jadi seorang dikatakan wali Allah bukan karena katanya bisa lihat jin, bisa lihat malaikat, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa makan kaca, bisa kebal kalau ditusuk. Wali Allah bukan ditentukan dengan itu, tapi wali Allah ditentukan apakah dia beriman atau tidak, bertakwa atau tidak. Jelas apa ya? Ini penting. Nah, ya, ini penting ya. Kita harus apa? Jadi kita mengukur sesuatu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, bukan kejadian-kejadian yang kita anggap wah. Karena Bapak di zaman Nabi sendiri juga, bahkan di zaman para ulama itu di India pun ada orang-orang bisa terbang. Padahal mereka orang penyembah apa sebenarnya? Penyembah Allah mereka di India. India waktu itu belum Muslim Pak. Penyembah apa itu? Tahu sendiri kan? Tapi di antara mereka bisa terbang.
Kalau seandainya wali Allah tentukan dengan bisa terbang, oh berarti mereka wali Allah. Nggak begitu ya. Wali Allah itu kita bisa tahu ini wali Allah, dilihat dia beriman nggak. Kalau dia nggak beriman, kafir berarti wali Allah. Syarat berikutnya, bertakwa tidak. Kalau dia menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, baru dia wali Allah. Walaupun tidak punya keistimewaan seperti tadi. Karena para sahabat, rata-rata para sahabat nggak punya keanehan-keanehan seperti yang cerita yang beredar di tengah kita. Oh, wali ini bisa gini. Seperti contohnya saya pernah dengar pas kecil, ya. Saya kan suka juga baca-baca. Salah satu wali Songo katanya pernah makan ini mangga. Mangga kan ada ininya, benar bijinya. Dia lempar langsung tumbuh ke pohon. Kan cerita-cerita begini, aduh, kalau nyampe ke telinga orang kafir, kira-kira bakal bagaimana? Aduh, jadi macam mengehan. Ya Allah, jadi umat Islam tuh gimana kesannya, kayak nggak mengajarkan untuk berpikir sehat kan akhirnya kan? Nggak ada seperti ini Bapak ya. Dan nggak ada sanad cerita segitu, cuman simpang siur aja gitu. Cuman karena saya masih kecil kan suka dengan cerita-cerita. Nah setelah belajar kan kita ngerti, makin ngerti. Oh Allah, ternyata kita ini mudah sekali ditipu dan dikecoh Bapak ya. Maka sekali lagi, seorang dikatakan wali Allah bukan karena tahu kejadian masa depan, bukan karena tahu barang yang hilang di mana, bukan tahu jin di mana letaknya, bisa melihat malaikat, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bukan itu. Wali Allah adalah orang yang apa? Beriman dan bertakwa berdasarkan ayat dalam surat Yunus tadi. Jelas Bapak ya? Nah itu tentang perkara gaib. Lalu sekarang kita masuk pertanyaan ke-16. Yang tadi yang hadis yang disebutkan Syekh tadi, hadis Hasan riwayat Tabrani ya. Lalu as-soal as-sadis asyar, pertanyaan ke-16. Hal nalbasul khayta wal halqata lisyifa. Penting Bapak ya. Bolehkah kita memakai benang dan gelang untuk pengobatan? Boleh nggak? Tidak. Nah, al-jawab la nalbasuhuma. Kita tidak boleh memakai keduanya untuk pengobatan. Ya. Kenapa? Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menghendaki bahaya menimpa dirimu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Bukan. Nah, ini ayat masih umum ya, tapi yang lebih jelas lagi hadis. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, ama innaha la taziduka illa wahnan. Ketahuilah, gelang itu tidaklah menambah untukmu kecuali kelemahan. Sabda Nabi ini muncul ketika beliau menyaksikan ada salah seorang sahabat beliau memakai gelang dari kuningan. Ketika ditanya, mahali, Nabi lihat sahabatnya memakai gelang dari kuningan. Mahali, apa itu? Inaluhan, itu untuk mengobati kelemahan saya. Artinya dia kan sakit, mungkin dengan memakai gelang jadi pulih, sakit jadi menguat badannya, makin bugar gitu. Maka apa kata Nabi? Inzi'ha, copotlah itu. Lalu sebutkan, ama innaha la taziduka illa wahna. Gelang itu hanya akan menambah kelemahanmu. In udbudha an, jauhkanlah gelang itu dari dirimu. Fa inna kalau minta maaflah ta'abadan. Sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan gelang itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah berarti ini hadis sahih ya. Rawahul Hakim, berarti oleh Imam Hakim, washahahu, dinyatakan sahih oleh Imam Hakim, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jelas hadisnya Bapak ya. Jadi nggak boleh memakai benang gelang untuk pengobatan. Timbul pertanyaan, loh, memang kenapa Ustaz kita nggak boleh? Bukankah ini yang kita kan maka ini cuma perantara saja, tapi kami kan meyakini yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Masa yang seperti itu terlarang? Mungkin ada yang bertanya seperti itu kan? Jawabannya mudah. Pertama, Nabi sudah melarang. Kenapa kamu malah protes? Itu kan? Masa seorang muslim Nabi melarang, tapi kok bisa? Ya begitu. Nah, tapi kalau maksudnya ditanya, kenapa sebab itu dilarang? Jawabannya, kenapa yang tadi dilarang? Walaupun beranggapan sebagai perantara,
Karena ketika kita menetapkan sesuatu sebagai perantara kesembuhan, ini kan butuh dalil. Allah dan Rasulnya tidak menetapkan itu sebagai sebab kesembuhan. Tiba-tiba kamu menyatakan itu sebagai kesembuhan, perantara. Nah, ini sama saja menandingi Allah dalam menentukan sebab apa? Keselamatan. Makanya para ulama menyatakan kalau ada orang memakai gelang, kalung atau jimat sebagai perantara keselamatan, perantara untuk menolak bahaya, menolak penyakit atau menyembuhkan penyakit, orang seperti ini terjatuh dalam syirik kecil. Syirik kecil walaupun disebut kecil tapi dosanya sangat besar, lebih besar daripada dosa zina, mencuri, korupsi dan semacamnya. Ya. Bagaimana dengan jemaah haji yang pakai gelang itu? Itu kan bukan untuk ini, hanya untuk tanda aja Pak. Kalau untuk tanda nggak apa-apa, tapi kalau saya dengan pakai gelang ini nanti saya jadi selamat, nggak diganggu oleh ini jangan. Itu sama seperti ini maksudnya. Walaupun menunjukkan perantara, nah, Allah nggak pernah mensyariatkan seperti itu. Nggak boleh kita menetapkan sesuatu sebagai keselamatan, sebab keselamatan, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan itu sebagai sebab keselamatan. Itu syirik kecil. Kalau kita meyakini itu sebagai sebab keselamatan, itu syirik kecil. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan itu sebagai sebab keselamatan. Berarti seakan-akan kita menandingi Allah. Itu kalau kita meyakini sebagai perantara yang menentukan Allah. Tapi kalau kita meyakini inilah yang menentukan keselamatan saya, bukan Allah, maka ini bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Pelakunya keluar dari Islam. Habis kan? Habis ya. Jadi jelas Bapak ya. Jadi kalau sekedar perantara itu syirik kecil, tapi kalau meyakini inilah yang menentukan keselamatan saya, maka itu syirik besar. Ya. Mungkin cukup Bapak ya. Dan habis. Soal pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke pertanyaan ke-17, masih ada hubungannya dengan pembahasan kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka